Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luciana Dwi Rahmawati dari jurusan Akuntansi Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PowerPoint saya bab 2, yaitu Hukum Perdata tentang Kebendaan dan Hak yang Melekat yang ditulis pada buku yang ditulis oleh Prabowo Yudo Jayanto, SEMSA. Yang pertama adalah pengertian benda. Jadi pengertian dari benda itu kita bagi menjadi 3. Ada dalam arti luas, dalam arti sempit, dan menurut KUHP. Dalam arti luas adalah segala sesuatu yang dapat menjadi objek hak dan kewajiban. Yang kedua, dalam arti sempit adalah segala sesuatu yang dapat dilihat. Dan yang ketiga adalah menurut KUHP, adalah tiap benda dan tiap hak yang dapat menjadi objek dari hak milik. Selanjutnya adalah pengertian hukum benda. Pengertian hukum benda di dalam buku yang ditulis oleh Prabowo Yudo Jayanto ini, yang pertama ada hukum benda yang menurut keseluruhan adalah aturan hukum yang mengatur hubungan antara manusia sebagai subjek hukum dengan benda sebagai objek hukum. Selanjutnya, menurut H.E. Salim, dalam buku hukum.com, keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hukuman hukum antara subjek hukum dengan benda dan hak kebendaan. Selanjutnya adalah macam-macam benda. Macam-macam benda itu dibagi menjadi 2. Ada benda berwujud dan tidak berwujud, dan benda bergerak dan tidak bergerak. Jadi perbedaan benda berwujud dan tidak berwujud. Benda berwujud itu adalah segala sesuatu yang dapat diraba oleh indera manusia. Misalnya kayak buku, meja, mobil, dan lain sebagainya. Benda tidak berwujud, benda tidak berwujud itu adalah segala macam hak. Misalnya kayak hak paten, hak merek, hak cipta, hak tagih, atau piutang, dan lain sebagainya. Selanjutnya, perbedaan benda bergerak dan tidak bergerak. Benda bergerak adalah benda yang dapat dipindah-pindahkan. Contohnya, surat berharga atau saham obligasi cek, hak cipta, hak merek, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah benda tidak bergerak. Benda tetap atau benda yang tidak dapat dipindahkan, namun masih dapat dibedakan karena beberapa faktor. Faktor tersebut yang pertama adalah menurut sifatnya. Artinya, benda tersebut itu tidak dapat dipindahkan, misalnya tanah dan benda-benda yang ada di atasnya. Yang kedua adalah menurut ketentuan undang-undang. Jadi, menurut ketentuan undang-undang itu menurut sifatnya itu dapat dipindahkan. Misalnya digolongkan benda yang tidak bergerak seperti kapal yang kapasitasnya lebih besar daripada 20 meter kubik dan pesawat terbang. Yang ketiga adalah tujuan pemakaiannya. Jadi meskipun sifat tersebut itu berdasarkan benda bergerak, tetapi apabila tujuan dari pemakaian tersebut itu memiliki tujuan dari pemakaian itu tersebut berbeda, maka benda tersebut itu disebut sebagai benda yang tidak bergerak. Misalnya, contohnya itu kayak mesin-mesin. Selanjutnya, berdasarkan macam-macam perbedaan tersebut, itu perbedaan yang paling luas itu menurut lalu lintas hukum adalah perbedaan benda bergerak dan benda yang tidak bergerak. Perbedaan tersebut itu mempunyai akibat hukum dalam beberapa hal. Yang pertama itu kedudukan berkuasa atau basic. Adalah suatu keadaan lahir ketika menguasai suatu benda yang seolah-olah kepunyaan sendiri sekaligus oleh hukum dilindungi dengan tidak mempersoalkan hak milik atas benda tersebut. Sebenarnya ada pada siapa? Menurut Subekti 1985.262. Yang kedua adalah penyerahan atau levering, adalah penyerahan dari tangan pemberi ke tangan penerima. Yang ketiga adalah kedaluarsa atau vergering, adalah dapat menghapuskan hak atau menimbulkan hak seseorang atas suatu benda. Dan yang keempat adalah pembebanan sebagai benda jaminan keuangan. Ini dapat dibagi menjadi 2, yaitu benda bergerak itu dijadikan sebagai jaminan utang, tunduk pada ketentuan gadai dan fidusia. Dan yang kedua adalah apabila dijadikan jaminan utang, dilakukan dan tunduk pada ketentuan hak tanggungan dan hipotek. Selanjutnya, sebenarnya itu dalam kehidupan manusia itu, benda itu memiliki peranan yang sangat penting, karena benda itu
merupakan salah satu kebutuhan dari manusia. Tetapi pada nyatanya benda itu sangat terbatas untuk melengkapi seluruh kebutuhan-kebutuhan manusia. Oleh karena itu, hukum itu sangat diperlukan untuk mengatur terciptanya ketertiban dalam memenuhi kebutuhan, yaitu disebut hukum benda. Undang-undang melengkapi manusia dengan berbagai hak dalam fungsinya sebagai subjek hukum, sekaligus membagi segala hak manusia menjadi dua, yaitu hak kebendaan dan hak perseorangan. Hak kebendaan adalah hak yang memberikan kekuasaan atas sesuatu barang. Hak kebendaan ini dibagi menjadi dua, yaitu hak kebendaan yang diberikan untuk kenikmatan dan hak kebendaan yang diberikan untuk jaminan utang. Hak kebendaan yang diberikan untuk kenikmatan adalah hak yang langsung dimanfaatkan oleh pemegang hak tersebut. Misalnya, hak milik, hak pakai, hak memungut hasil, dan sebagainya. Yang kedua adalah hak kebendaan yang diberikan untuk jaminan utang adalah hak kebendaan yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda, tidak untuk dipakai, tetapi untuk dijadikan jaminan pelunasan utang. Misalnya kayak gadai, hak tanggunan, dan fidusia. Selanjutnya adalah hak perseorangan. Hak perseorangan adalah hak yang memberikan suatu tuntutan atau penagihan terhadap seseorang. Misalnya kayak si A ini meminjamkan uang kepada si B. Ketika sudah jatuh tempo, si A ini tuh tidak mengembalikan uang tersebut. Maka haknya si B itu untuk menagih uang tersebut. Lah, hak B ini tuh tidak boleh menagih kepada orang lain selain si A ini. Seperti itu. Selanjutnya adalah cara memperoleh hak kebendaan. Cara memperoleh hak kebendaan ini dapat kita ketahui menjadi 4. Yang pertama adalah bantuan orang lain. Jadi penyerahan dari orang lain yang sudah memiliki hak atas benda tersebut. Misalnya kayak pemberian atau hibah, jual beli, tukar menukar, atau hak lain yang sah. Selanjutnya yang kedua adalah pengambilan secara langsung tanpa bantuan orang lain atau originary. Yaitu misalnya kayak seseorang yang mengambil madu di hutan yang tidak ada pemiliknya. Terus selanjutnya juga apabila seseorang itu memancing ikan, mengambil ikan di sungai. Yang ketiga adalah perlekatan atau networking, yaitu benda itu mengikuti atau melekat pada benda lain dan terjadi apabila benda tersebut bertambah besar atau berlipat karena faktor alam. Misalnya kayak sebidang tanah di tepi sungai bertambah luas itu karena pengendapan air sungai. Yang keempat adalah warisan. Jadi warisan ini tuh diperoleh karena adanya seseorang yang meninggal dunia dan ia itu meninggalkan hak kekayaannya, sehingga untuk mendapatkan hak pewaris itu dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pewaris berdasarkan undang-undang dan pewaris berdasarkan surat wasiat. Pewaris berdasarkan undang-undang atau ab intestato adalah pewaris yang berdasarkan keturunan darah. Yang kedua, pewaris berdasarkan surat wasiat atau testamentair adalah apabila seseorang yang tidak mempunyai pertalian darah memperoleh warisan berdasarkan surat wasiat dari pewaris. Selanjutnya adalah cara penyerahan atau pengalihan hak kebendaan. Cara peralihan haknya itu yang pertama itu cara memperoleh hak kebendaan yang paling sering dijumpai itu adalah dengan cara levering. Levering ini itu dibagi menjadi 3, ada vitalik levering, juridic levering, dan quasi. Vitalik levering adalah perbuatan yang berupa penyerahan kekuasaan atau suatu benda. Penyerahan ini itu biasanya dilakukan secara nyata atau real, dan juga biasanya penyerahan ini itu berlaku pada benda yang bergerak. Selanjutnya yang kedua adalah juridis levering, adalah perbuatan hukum yang bertujuan untuk memindahkan hak kebendaan kepada orang lain. Biasanya dilakukan secara formal atau resmi. Yang kedua adalah quasi, adalah penyerahan piutang atas nama dan benda tidak berwujud lainnya, yaitu dengan dibuat akta autentik dan akta di bawah tangan. Misalnya kayak penyerahan saham atas nama. Selanjutnya adalah piutang yang diistimewakan.
Ini adalah pasal-pasal yang menyebutkan tentang benda-benda tersebut. Selanjutnya adalah hak istimewa. Jadi hak istimewa itu timbul apabila suatu kekayaan telah disita ternyata tidak cukup untuk melunasi semua utang, dan karena keistimewaan itu tidak dapat menyita suatu benda jika ia tidak memegang hak eksekusi atau titel eksekutorial. Menurut undang-undang ada dua macam keistimewaan. Yang pertama, keistimewaan yang diberikan terhadap suatu benda tertentu, dan keistimewaan yang diberikan terhadap semua kekayaan orang yang berutang. Terima kasih, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.